Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ke pertemuan virtual kita yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang komponen dan metabolisme gizi khususnya untuk anak usia dini. Karena kita nanti akan memberikan atau menerapkan keilmuan ini untuk anak didik kita di PIAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini. Oke, kita akan membagi komponen dan metabolisme gizi ini menjadi 3 bagian. Komponen gizi itu nanti ada makronutrien dan mikronutrien. Kemudian metabolisme gizi itu sendiri kita akan bahas sedikit ya secara singkatnya, tapi insya Allah semoga cukup jelas. Oke ya. Oke. Capaian mata kuliah kali ini, mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam zat gizi makro, menyebutkan macam-macam zat gizi mikro, kemudian menjelaskan metabolisme gizi itu apa. Semoga kita bisa capai ya untuk mata kuliah pertemuan kali ini. Oke, sebentar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis zat gizi terlebih dahulu. Jenis zat gizi itu ada 2, dibagi menjadi 2 komponen gizi itu, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah namanya juga makro ya, berarti tubuh itu memerlukan banyak sekali zat gizi ini untuk melangsungkan metabolisme atau melangsungkan proses-proses kehidupan yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian kebalikannya, zat gizi mikro adalah sesuatu zat yang memang diperlukan oleh tubuh namun dalam kuantitas atau dalam jumlah yang sedikit, yang mikro. Nah, zat gizi makro sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah karbohidrat, protein, lemak, serat, dan air. Nah, kenapa air ini kita masukkan? Karena memang air itu diperlukan oleh tubuh sehingga air masuk ke dalam zat gizi makro. Oke. Sedangkan zat gizi mikro ada 2, mineral dan vitamin. Oke, lebih lanjut kita masuk dulu ke zat gizi makro. Zat gizi makro yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat terbentuk dari sintesa CO2 dan H2O dengan pertolongan sinar matahari dan hijau daun klorofil. Kalian pasti sangat hafal dengan ini ya, apalagi yang jurusan IPA, yang dulunya jurusan IPA. Nah, akan sangat ingat banget bahwa yang dinamakan pembentukan karbohidrat ini yang biasa kita sebut sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, karbohidrat sendiri itu adalah hasil dari fotosintesis dalam tumbuhan itu. Nah, untuk konversinya dalam 1 gram karbohidrat itu dapat memberikan sumbangan energi sebesar 4 kilokalori. Nah, sumber karbohidrat itu sendiri diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama dari tanaman. Bisa seperti jagung, kemudian ubi, kemudian singkong atau beras yang kita konsumsi sehari-hari. Ini mewakili ya, kalau beras ini berarti dia masuk kategori biji-bijian, grain ya, biji-bijian. Tapi kalau umbi ketela pohon, kemudian ada ganyong, mungkin ada bili dan kawan-kawannya itu masuk ke umbi-umbian. Nah, 2 ini adalah merupakan sumber karbohidrat yang biasa kita konsumsi. Sumber karbohidrat lain yang misalkan dia lebih sederhana, bentuk karbohidratnya adalah sumber karbohidrat dari madu dan dari gula tebu. Nah, gula tebu itu perasan air niranya tebu itu ya. Oke. Bahan makanan berbasis karbohidrat, contohnya ini yang saya singgung, gula pasir, kadar karbohidratnya paling tinggi yaitu 94,0. Kemudian ada bihun biasanya dari beras atau jagung juga bisa, beras setengah giling itu 78, jagung kuning pipil 73. Beras setengah giling itu apa sih? Beras yang tidak diputihkan
Jadi dia masih ada coklat-coklatnya, ada brown rice namanya. Nah, ini kadar karbohidratnya lebih rendah daripada beras yang dipoles ya, beras putih yang biasa kita makan. Itu 78 karena kandungan lainnya mungkin masih ada lemaknya, proteinnya atau seratnya yang ada di bekatul yang terikut dalam beras itu. Jagung kuning pipil ada 73%, mie kering 50%, ketela pohon, umbi-umbian itu lebih rendah daripada biji-bijian dan gula pasir otomatis ya. Kemudian ada susu kental manis. Susu kental manis ini adalah bukan susu murni, tapi dia adalah campuran gula yang dicampur oleh susu kemudian dievaporasi, itu dikondenskan. Jadi dia hitungannya susu kental manis itu gula. Di situ ada kadar karbohidratnya 55. Sedangkan susu sapi sendiri itu kadar karbohidratnya hanya 4,3. Itu pun kadar karbohidratnya berasal dari gula sederhana yang biasanya dinamakan laktosa. Oke. Selanjutnya kita akan ke klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat itu dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat simple dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat simple itu dia ada dua, jadi ikatan antar molekulnya itu hanya satu atau dua. Jadi satu gini, satu bulatan gini, jadi ikatannya tuh kan heksagonal. Nah, kemudian ada yang double heksagonalnya. Kalau satu namanya monosakaride, kalau dua namanya disaccharide. Nah, monosakarida itu ada 3, yaitu fruktosa, glukosa, galaktosa. Kemudian, nah sedangkan untuk disakarida itu terdiri dari 3 juga, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa itu terdiri dari gabungan antara 2 monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa. Sedangkan maltosa itu terdiri dari 2, yaitu glukosa gandeng sama glukosa. Nah, kalau yang laktosa itu glukosa dengan galaktosa. Nah, 3 ini itu yang simple ini, karbohidrat simple yang ini itu sangat mudah digunakan oleh tubuh apabila metabolismenya berjalan dengan lancar ya. Kemudian karbohidrat yang kedua adalah karbohidrat kompleks, di mana rantai dari sakaridanya itu ada banyak sekali, lebih dari 2 lah, lebih dari 2 atau mungkin lebih dari 10, karena kalau yang 3 sampai 10 itu kita namakan biasanya itu adalah oligosakarida. Nah, karbohidrat kompleks ini ada 3, yaitu ada pati, ada selulosa, dan ada glikogen. Pati itu terdiri dari 2, yaitu amilosa dan amilopektin. Ini yang detail-detail kayak gini saya rasa kalian bisa pelajari, yaitu nice to know lah. Kalian pelajari sendiri bentuknya bedanya kayak apa amilosa dan amilopektin. Yang jelas amilosa itu kayak yang kalau kita bayangkan itu nasinya, kalau dia berbentuk nasi ya, amilosa itu biasanya nasinya nasi perak, jadi kayak nasi-nasi India, nasi-nasi Arab itu tuh nasi yang banyak amilosanya. Sedangkan nasi yang banyak amilopektinnya tuh kayak sejenis nasi di Korea dan Jepang. Kemudian ada beras ketan, nah itu banyak sekali amilopektinnya, dia lebih lengket. Oke, ini nggak terlalu sangat dibutuhkan oleh kalian, tapi kalian baik untuk tahu. Oke. Sumber energi. Jadi fungsi karbohidrat sendiri itu yang paling utama adalah sebagai sumber energi, karena energi yang kita dapatkan itu sangat mudah dipecah dari yang namanya karbohidrat. Karena ya itu dibandingkan dengan zat gizi lainnya, misalkan kayak protein dan lemak. Jadi protein itu lebih kompleks lagi, lemak juga lebih kompleks lagi ikatan kimianya, sehingga tubuh akan lebih lama untuk memproses daripada karbohidrat. Kalau karbohidrat langsung diasup, dipotong-potong, selesai dijadikan energi gitu kan. Nah, kalau protein lama itu lebih susah karena harus ada banyak enzim yang terlibat. Nah, kemudian ada penentu karakteristik makanan. Nah, ini orang teknologi pangan tahu nih kenapa karbohidrat itu
kalau ada bahan makanan yang berbasis karbohidrat, maka dia akan menentukan warnanya, rasanya, dan teksturnya. Ada reaksi Maillard, kemudian ada rasa yang manis biasanya kan, kemudian ada teksturnya biasanya kalau dia dibakar itu ada crunchy-crunchy-nya. Misalkan kalian pernah makan dibakar apa ya, karbohidrat dibakar itu kayak nasi bakar enggak juga sih, permen dibakar, gula bakar ada nggak ya? Dia tuh kalau kalian bakar sate, kemudian sebelum kalian bakar kalian kasih kecap dulu, yang pada dasarnya kecap manis itu ditambahi gula. Nah disitu ada juga tekstur kayak nempel-nempelnya, karamel-karamelnya. Nah itu salah satu tekstur yang dipengaruhi oleh karbohidrat. Oke ya. Kemudian kecukupan karbohidrat ini sendiri menurut Prof. Hardinsyah dan Briawan tahun 94 itu kontribusi energi karbohidrat harus disarankannya tuh 60-80%. Sedangkan Widya Karya Nasional Panganan Gizi secara umum komposisi energi dari karbohidrat adalah 50-65%. Ya, taruhlah 60% energi itu diasup dari karbohidrat. Sedangkan Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 gram serat. Nah, serat ini masuk ke sini ya karena kita tadi membahas adanya selulosa. Selulosa itu adalah salah satu bagian dari karbohidrat, tapi karbohidrat yang bukan pati ya, non pati. Jadi kita nggak bisa mencerna karena kita tidak memiliki enzimnya. Enzim selulosa berarti selulase, kita tidak punya enzimnya. Jadi kita nggak bisa mencerna rumput. Kalau kita makan rumput ya, kayak sebanyak selulosanya. Makan kayu tuh nggak bisa tercerna, dia akan keluar menjadi serat. Di sini dikatakan bahwa ada perbandingan zat gizi yang sebaiknya diasup oleh wanita dan pria. Ya kan, di sini ada sekitar kalau di sini itu wanita lebih disarankan untuk banyak makan buah daripada laki-laki. Mungkin sumber karbohidratnya juga jadi dari buah-buahan juga ya. Jadi kayak fruktosa, yang gula-gula sederhana tadi, simple sugar tadi, itu didapatkan dari biasanya ya dari buah-buahan. Kemudian kita masuk ke protein. Protein itu sama dengan karbohidrat, penyumbang energinya itu 1 gram protein menyumbangkan 4 kilokalori, sama dengan karbohidrat. Nah, tubuh kita sendiri ini paling banyak diisi oleh air ya kan. Tapi yang kedua adalah oleh protein. Jadi protein kita ini 20% dari seluruh tubuh, mulai dari rambut, daging, DNA, RNA, darah, kemudian darah juga ada proteinnya. Kemudian apa lagi ya tersusun dari protein? Ya banyaklah jaringan-jaringan, semua sel tubuh kita tuh dari protein kebanyakan. Oleh karena itu, karena dia penyusun tubuh kita, ya kita perlu mengkonsumsi protein ya kan. Sumber protein itu ada 2, yaitu dari nabati dan dari hewani. Dari nabati itu seperti kacang-kacangan nih yang saya lingkar ini ya. Ini kacang-kacangan, dari kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemudian ada polong-polongan tuh ini juga polong. Ini itu bukan ya. Itu biji-bijian, ada almond dan lain-lain sebagainya. Kalau polong-polongan tuh kayak misalkan kapri, terus koro dan lain sebagainya. Kemudian ada dan produk turunannya ya, kayak misalkan selai kacang, kemudian snack bar dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk hewani, di situ ada ikan, ada telur, ada susu dan turunannya, ini keju, ini ada yogurt. Mungkin di sini juga ada kefir, produk turunan lainnya daging ayam, daging sapi, ya ini protein. Nah, ini juga brokoli, artichok. Ini juga sumber protein.
Oke, fungsi protein sendiri adalah sebagai zat pembangun karena tubuh kita 20%-nya tadi dari protein, dan bahan baku penyusunan kekebalan tubuh karena imunitas kita itu terdiri dari protein. Jadi dia disusunnya kekebalan tubuh kita tuh juga penting dipengaruhi oleh asupan protein, apalagi untuk usia anak-anak di mana dia mungkin belum dapat atau mungkin baru selesai mendapat imunisasi full, sehingga kekebalan tubuhnya pun harus lebih baik lagi. Kemudian pembentukan hormon penting seperti enzim dan perbaikan jaringan. Jika ada defisiensi protein atau kekurangan protein, maka ya anak-anak itu bisa memiliki penyakit kwashiorkor, kekurangan kalori protein atau KKP, dan busung lapar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lemak dan minyak di part 2. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum.